Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febi Indria, jurusan Pendidikan Matematika semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian mini riset saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP kelas 7 materi aljabar melalui model pembelajaran Gerlach dan Eli. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, tenaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Dan dalam lembaga survei TIMSS tahun 2011 yang menguji aspek komunikasi matematis menunjukkan kemampuan komunikasi matematika Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain. Siswa dituntut mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di Indonesia yang tercantum di dalam kurikulum standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut BSNP tahun 2006 diantaranya yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Nah, oleh karena itu, kemampuan komunikasi matematis siswa penting untuk ditingkatkan. Karena pentingnya kemampuan komunikasi matematis tersebut, seorang pendidik harus memahami komunikasi matematis serta mengetahui aspek-aspek atau indikator-indikator dari kemampuan matematis tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya pembelajaran matematika perlu dirancang sebaik mungkin agar tujuan pengembangan kemampuan komunikasi matematis bisa tercapai. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan metode. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tontang, dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei di mana kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Nah, data yang didapat yaitu 30 siswa SMP. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penulis melakukan kajian teoritik untuk indikator kemampuan matematis. Yang kedua, lalu dilanjut dengan menyusun kisi-kisi instrumen serta menyusun butir-butir pernyataan instrumen kuesioner. Yang ketiga, melakukan expert judgment secara paralel. Yang keempat, merevisi hasil dari expert judgment. Yang kelima, melakukan uji coba dengan pembagian kuesioner secara online. Yang keenam, melakukan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketujuh, melakukan analisis dan revisi. Dan yang kedelapan yaitu merumuskan instrumen akhir hasil penelitian. Selanjutnya, pembahasan. Nah, dalam penelitian ini menghasilkan data berupa yang pertama, data proses pengembangan instrumen kuesioner kemampuan komunikasi matematis. Dan yang kedua, data instrumen akhir hasil penelitian yang valid. Kemudian, saya melakukan 3 tahap analisis data, yakni yang pertama, mengolah data hasil penelitian, yang kedua menganalisis data, dan yang ketiga mendeskripsikan hasil dengan menghubungkan variabel penelitian. Nah, di sini merupakan kisi-kisi instrumen yang saya pakai dalam penelitian ini. Nah, di mana 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Selanjutnya, di sini ada kuesioner kemampuan komunikasi matematis yang sudah direvisi oleh expert judgment atau validator
terdiri dari 10 pernyataan. Selanjutnya, dari hasil kuesioner tersebut, berdasarkan output di atas diketahui angka R hitung P1 sebesar 0,467, P2 sebesar 0,434, P4 sebesar 0,323, P6 sebesar 0,569, P7 sebesar 0,422, P9 sebesar 0,652, dan P10 sebesar 0,486. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan nomor 1, 2, 4, 6, 7, 9, dan 10 adalah valid karena R hitung lebih besar dari 0,3. Sedangkan pernyataan nomor 3, 5, dan 8 tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya, hasil uji reabilitas, yaitu berdasarkan output di atas, reabilitas di atas, diketahui angka Creutzfeldt alpha adalah sebesar 0,447. Jadi angka tersebut disimpulkan bahwa lebih kecil dari angka minimal Creutzfeldt alpha, yakni 0,6. Karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat dikatakan tidak valid atau tidak handal. Selanjutnya, dari penelitian tersebut didapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Pontang menghasilkan 7 pernyataan kuesioner yang mampu mengukur tingkat kemampuan komunikasi matematis guna meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada saat pembelajaran online. Hasil uji coba dengan SPSS menyatakan bahwa instrumen valid dan reliable serta layak digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Cukup sekian dari pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.